Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kecintaan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap Presiden Jokowi tidak pernah pudar meski menjelang akhir masa jabatannya. Orang NTT tidak peduli dengan gonjang-ganjing politik dan isu negatif yang selama ini menyerang Jokowi dan keluarga. Bagi mereka, Jokowi sudah berbuat banyak dan sungguh memperhatikan daerah ini selama 10 tahun memimpin. Di tangan Jokowi, 4 bendungan raksasa terbangun, yakni Bendungan Rotiklot, Ragnamo, Napunegete, dan yang terakhir diresmikan pada 2 Oktober 2024 kemarin, Bendungan Temef. Belum terhitung bendungan-bendungan kecil dan menengah yang tersebar hampir di semua daerah. Triliunan rupiah pun mengalir ke daerah yang terkenal kering ini. Sumber air sudah dekat, rakyat senang. Tak hanya itu, kedatangan Jokowi yang tinggal 18 hari saja memimpin Indonesia juga meresmikan 27 ruas jalan nasional di NTT. Bukti perhatian besar Jokowi ini belum terhitung dalam bidang pertanian dengan pembangunan food estate, kesehatan melalui rumah sakit, dan pendidikan melalui pembangunan sekolah dan universitas. Jadi memang pantas jika Jokowi sudah punya tempat khusus di hati orang NTT, meski menjelang akhir jabatannya banyak diterpa oleh isu-isu miring. Rakyat tidak peduli, kerja dan perhatian Jokowi lebih menyentuh mereka dibandingkan dinamika politik yang dimainkan para elit negeri ini. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi aku punya kasih untukmu. Kau mengangkatku ketika tak berdaya. Kami punya bendungan dan megah. Datanglah kembali jika kau mau. Aku akan selalu ada untukmu. Suasana haru pun terjadi saat Presiden meninjau Pasar Rakyat Kepamandanu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Di hadapan para warga, Presiden Jokowi secara terbuka meminta maaf atas kebijakan yang mungkin kurang berkenan selama masa kepemimpinannya. Ia juga berpamitan dengan warga NTT. Kami bangga punya Bapak Presiden seperti Bapak Jokowi. Semoga ada. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pamitan Jokowi ini tidak hanya meninggalkan banyak kenangan sekaligus kegembiraan bagi masyarakat NTT, tetapi juga menjadi momen berharga di mana warga merasa diperhatikan dan didengar. Jokowi berdialog layaknya saudara, bahasanya sangat sederhana. Tak jarang kita menyaksikan gelak tawa rakyat biasa yang berdialog dengan Presiden Jokowi. Belakangan ini upaya menjegal dan meredam pengaruh Jokowi semakin nyata terasa. Lawan politik seakan tak rela Presiden 2 periode ini meninggalkan legasi positif di hati rakyat.
maka segala upaya pembusukan pun dilakukan, termasuk menyerang keluarga dan anak-anaknya dengan framing negatif. Yang semakin terasa saat ini adalah upaya penjagalan pengaruh Presiden Jokowi di Pilkada serentak tahun 2024 ini. Lawan politik tak rela calon yang didukung Jokowi menang di pemilihan gubernur dan bupati di seluruh Indonesia. Padahal melalui calon-calon inilah program dan kebijakannya bisa dilanjutkan. Jokowi tidak punya kepentingan lain selain apa yang telah ia bangun bisa dilanjutkan dan menjadi fondasi dasar menuju Indonesia Emas tahun 2045. Upaya penjagalan ini juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nafsu perlawanan terhadap Jokowi ini sangat terasa dengan menyerang calon dukungan Jokowi di Pilgub NTT, yakni Melki Lakalena dan Joni Asadoma. Kedua pasangan calon yang juga didukung oleh Prabowo melalui Partai Gerindra ini mendapatkan serangan bertubi-tubi di media sosial yang umumnya berisi fitnah dan kampanye negatif. Padahal selama ini Melki Lakalena sudah banyak memperjuangkan aspirasi rakyat NTT selama menjadi DPR RI, sehingga mendatangkan rumah sakit Pratama yang hampir tersebar di seluruh daerah, rumah sakit umum pusat, pembangunan balai latihan kerja, dan masih banyak lagi yang lain. Namun itulah politik. Sebaik apapun yang dilakukan Jokowi maupun Melki di NTT, selalu saja dicari-cari kesalahan agar tercitra buruk, termasuk dengan fitnah dan hoaks. Karena itu hati-hati dan waspadalah. Tetap jaga akal sehat agar tidak terprovokasi, sehingga pilgub dan pemilihan bupati di NTT dan seluruh Indonesia bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berdedikasi dan punya perhatian seperti Presiden Jokowi. Tadi nyampein apa Pak Presiden?